belajar dulu Sarah. Nggak ada handphone, tidak ada handphone. Ayo sudah. Di bangsal yang terlihat dari CCTV ini, beberapa anak harus menjalani perawatan intensif di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Mereka dirawat karena kecanduan gawai. Kita menyebutnya brain rot, fenomena ketika otak pelan-pelan melemah karena kecanduan konten digital. Konsentrasi hancur, emosi tak stabil, dan daya pikir terasa tumpul. WHO memperkirakan 1 dari 3 orang di dunia sudah mengalami adiksi digital. Di balik layar kecil itu, generasi kita tanpa sadar sedang menghadapi bahaya senyap yang menggerogoti otak mereka. Kalau di zaman sekarang besar, sekarang kan kita zaman 4.0, digitalisasi, mau masuk ke era society 5.0, Internet of Things, ada artificial intelligence, ChatGPT, robotik dan yang lainnya, dan hampir semua perangkat elektronik itu terhubung dengan internet, gitu kan, sehingga resiko untuk kemudian memunculkan adiksi itu sangat besar sekali. Terutama oleh anak-anak muda nih, Gen Z, Gen Alpha gitu ya, yang mereka adalah penduduk asli dunia digital gitu ya. Jadi menghilangkan relasi mereka dengan digital, gadget, internet hampir nggak mungkin. Layar ada di genggaman kita sejak pagi hingga malam. Ia hadir dalam pekerjaan, hiburan, bahkan cara kita berkomunikasi. Perlahan, gawai pun diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini, seolah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Baru usia 4-5 tahunan. Untuk kesenggangan anaknya, waktu luang. Nggak sampai sejam sih, paling 5-10 menit. Nggak tiap hari maksudnya. Pokoknya setelah dia habis les sekolah, dia baru dikasih. Sambil ngawasin, kadang kalau misalkan ini kan kalau yang tidak dijangkau anak-anak saya langsung matikan. Dia hanya makan aja, tiap makan baru dikasih gadget. Nontonnya YouTube paling lagu-lagu Cocomelon gitu. 14 mau ke 15 bulan. Untuk saat ini belum, karena saya masih belajar melatih dia untuk membaca, lebih visual, gambar ke kertas gitu dulu. Tetapi di balik kemudahan tersebut muncul pertanyaan besar. Seberapa aman dunia digital bagi anak-anak? Pemerintah pun menyadari adanya ancaman. Melalui PP nomor 17 tahun 2025, mereka mewajibkan platform digital memastikan keamanan bagi anak dengan filter usia, sistem verifikasi, dan kontrol orang tua. Regulasi ini bukan untuk menutup akses, tetapi untuk memastikan anak-anak masuk ke dunia digital dengan aman. Menjaga anak dari fenomena yang sering mengintai di balik layar, brain rot. Brain rot itu menunjukkan bahwa ada penurunan fungsi otak, terutama fungsi kognitifnya. Dan ini dihubungkan langsung dengan tontonan yang sifatnya pendek dan dangkal tadi. Jadi otak kita itu kan punya banyak regio ya. Nah, pada
misalnya tontonan-tontonan yang kita lihat, itu ada bagian otak yang berpengaruh. Bagian otak depan itu disebut prefrontal cortex. Dia tugasnya adalah menerima informasi dari panca indera. Jadi apa yang dilihat, ditonton, disaksikan, dialami, itu akan diolah dan dianalisis tuh bagian otak depan. Nah, kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah, itu namanya amigdala. Nah, itulah pusat emosinya. Nah, kemudian bagian otak tengah ini, kalau memang nanti yang dianalisa itu hal yang membahayakan, mengkhawatirkan, menakutkan, maka dia akan memberikan suatu sinyal yang kemudian mengaktifkan yang namanya HPA aksis. Nah, itu yang kemudian dihasilkan adalah hormon kortisol, yaitu hormon stres. Nah, jadi selain dari hormon stres, kalau itu hal yang menakutkan tadi, tapi kalau tontonan itu dianggap sesuatu hal yang menyenangkan dan menenangkan, nah ada neurotransmitter lain yang dihasilkan, itu yang namanya dopamin, serotonin, yang membuat kita merasa tenang, nyaman, gembira gitu ya, dalam waktu singkat. Dan itu kalau dilakukan secara terus-menerus dan durasi waktu yang lama, itu yang bisa mengakibatkan kelelahan di otak. Nah, atau yang kita sebut namanya cognitive fatigue. Karena setiap yang ditangkap oleh panca indera itu, kalau kita nonton, itu butuh waktu untuk otak menganalisa sebelum dia menyimpulkan tentang hal itu. Tetapi kalau tontonan-tontonan pendek itu cepat berganti, bergeser, di swipe, di scroll ya, akan tontonan baru lagi kan, dan otak akan mulai lagi tuh menganalisa lagi. Nah, kalau itu terus-menerus untuk durasi waktu yang panjang, maka otak tuh akan kelelahan. Dan kalau berlanjut terus-menerus seperti itu, tidak ada usaha yang lain untuk aktivitas non-digital misalnya yang lain, maka otak tuh akan mengalami yang namanya cognitive decline. Di era digital yang kian mendominasi, banyak orang tua mulai resah. Santi salah satunya. Waktu anak-anaknya kini lebih banyak dihabiskan di depan layar. Perlahan kebiasaan ini bukan hanya membentuk cara pikir mereka, tapi juga memengaruhi emosi dan perilaku sehari-hari. Meski begitu, sulit rasanya memisahkan anak dari gawai, karena sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan. 3 tahun, itu awalnya sih nggak handphone ya, kayak tab gitu. Tapi itu pun kayak tontonan yang balita gitu, bukan ke arah yang games atau apa. Alasannya sih yang pertama, kita ambil positifnya untuk pengetahuannya dia, ya kan, seperti belajar bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Dia lebih banyak tahu, lebih banyak cepat menerimanya dari gadget. Kita di era digital sekarang juga untuk ngelepas 100% gadget nggak bisa ya, apalagi dia sekolah sudah mengenal tab, wajib menggunakan tab. 3, 2, 1. Bayana cappuccino. Kalau negatifnya sih mungkin untuk ya hal-hal yang belum bisa diterima dengan anak-anak itu kadang kan dia lebih cepat menerimanya. Nah itu yang kita perlu awasin lebih dalam lagi. Teteh, kakak, ayo matikan gadgetnya. Gak mau. Matiin. Iya. Kayak misalnya kalau misalnya pakai mobile data atau wifi, ada sedikit trouble koneksinya, ya itu dia jadi rewel. Aku ini kok nggak bisa, aku gini itu. Lebih ke apa ya, emosionalnya dia kali ya, nggak terkontrol, kadang lebih cepat marah, lebih bete dan lain-lain itu. Ayo bikin. Jadi itu ada sih temen atau keluarga juga ada, dia pagi dari bangun tidur handphone, games,
Sampai kalau kita nih kumpul keluarga ya, diajak komunikasi, ya udah kayak nggak denger gitu. Kita sih orang tua ya takut ya kayak gitu, makanya dibatasin. Kak, kamu kalau main jam sekian ya, sudah waktunya tidur siang ya Kak, waktunya makan gitu. Di tengah dilema itu, ada risiko yang lebih serius. Jika orang tua terlambat menyadari, penggunaan gawai yang tampak sepele bisa berubah menjadi jeratan adiksi. Anak mulai membutuhkan semakin banyak waktu dengan gawainya untuk merasa senang. Pikirannya hanya terpaku pada layar dan gagal ketika dihentikan. Di titik inilah perawatan intensif dan pendampingan profesional menjadi jalan yang tak terhindarkan. Ya, jadi ketika keluarga membawa pasien yang memang kita lihat ada adiksi ya terhadap digital ini, maka kita akan lakukan yang namanya assessment terlebih dahulu. Nah, setelah kita tegakkan diagnosisnya, barulah kita rencanakan strategi terapinya. Seperti yang pertama ada psikofarmaka atau obat-obatan. Kemudian yang kedua ada modalitas yang namanya psikoterapi. Jadi terapi dengan berbicara. Kita di sini ada psikiater, psikolog, perawat jiwa, pekerja sosial, terapi okupasi itu bisa melakukan dan punya kompetensi untuk melakukan psikoterapi ini. Dekat kan? Dari kontrakan ke pabrik. Mulai dari bangun pagi, mandi, makan, berolahraga, ada namanya nanti terapi aktivitas kelompok di sana gitu ya. Kemudian ada jadwal konsultasi, sharing, konseling secara individual. Baru sampai ke sore hari dan malam hari istirahat di waktu yang sudah ditentukan. Rutinitas yang terstruktur dengan juga pola hidup sehat yang baik, itulah yang menjadi pondasi awal untuk pemulihannya. Dan biasakan saat memberikan handphone juga kepada anak-anak dan remaja, kita pastikan kita menyertakan juga gitu ya term and condition-nya nih, kamu harus ngapain aja dengan handphone ini, durasi waktu menggunakannya, kapan saja, untuk tujuan apa, konten apa yang boleh dan yang enggak. Jangan lupa juga kita create atau menciptakan atau bergabung ataupun melakukan aktivitas non-digital untuk substitusinya. Bisa dengan berolahraga, bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif gitu ya, komunitas fotografi atau komunitas di keagamaan. Nah, itu semua akan memberikan efek substitusi. Tadi dopaminnya tetap ada tuh naiknya, tetapi dengan hal yang lebih baik tentunya. Akhirnya, manusia tetap butuh ruang untuk kembali membumi. Interaksi nyata, sentuhan, tawa, dan permainan bersama. Hal-hal sederhana yang justru sering terlupakan ketika layar lebih mendominasi. Bagi anak-anak, pengalaman ini bukan hanya hiburan, tetapi juga fondasi kesehatan mental dan perkembangan emosi. AirPetra itu dibangun sebagai indikator Ibu Kota Jakarta sebagai kota layak anak. Kita memegang teguh prinsip-prinsip tempat yang layak terhadap anak. Contohnya di sini kita punya playground, kemudian ada lapangannya juga yang standar ramah anak gitu. Terus ada perpustakaan juga, ada aula untuk bermain gitu. Jadi datang ke AirPetra memang kita ajak untuk bermain, melepaskan gadget-gadgetnya gitu. Jadi kalian semua main di sini bebas. Yang penting jaga sopan santun, jaga kebersihan. Oke? Kemudian kalian jangan lupa juga kalau bermain gadget harus bermain di AirPetra juga. Harus ada kegiatan fisik, harus ada kegiatan
olahraga seperti main bola gitu. Jangan main gadget terus di rumahnya ya. Harus bermain di luar juga, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Oke? Ayo ke tengah semua tangannya. Petra, ayo main. Oke, lanjut main. Kita di sini mengajak anak-anak untuk bermain dengan cara yang sehat, dengan cara yang bijak gitu ya. Karena kan seperti kita tahu bahwa anak-anak bermain game online itu memang kadang kalau sudah emosi sudah tidak bijak lagi dalam mengatur kata-katanya ya. Jadi di sini kita melatih mereka, mengajak mereka bermain, mengajarkan mereka untuk melatih emosi gitu. Karena aku pribadi tuh ada satu hal yang aku pegang dari dulu, yaitu semua orang yang bisa ngomong bisa nyanyi. Nah itu aku percaya banget, makanya sebagai vocal coach, aku juga selalu terapkan ini. Siapapun yang mau belajar nyanyi sama aku, boleh kamu punya kemampuan, nggak punya kemampuan pun, suaranya fals pun, I can help you to find your true voice. Banyak sih, jadi kan waktu ke Bali kemarin kita anakku satu itu ada dari Jambi, dia pengen ke waterfallnya. Nah jadi berangkat dari sini, terus aku lihat di Jakarta juga kayaknya nggak ada nih komunitas yang bebas, nggak ada audisi, a safe space buat everyone untuk ekspresikan dirinya apa adanya lewat nyanyi. Maka tercetuslah komunitas nyanyi bareng Jakarta ini. Karena memang salah satu tujuan kita untuk membuat acara ini sebenarnya adalah bagaimana anak dan orang tua memiliki tempat gitu, wadah untuk mereka bisa mengekspresikan cinta mereka, kasih mereka tanpa menggunakan gadget, tanpa dimana kegiatan ini tuh supaya mengalihkan gitu, yang anak-anak mungkin liburan biasanya ngapain sih? Diharapkan ya dengan ada nyanyi bareng tadi itu yang kita lakukan bisa membangun bonding yang lebih kuat antara parents and kids, dan juga bisa mengalihkan sedikit waktu dari gadget ya, dimana anak-anak kan sedang main atau sedang mempergunakan gadgetnya di kala waktu senggang mereka gitu. Dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Bagi sebagian keluarga, kegiatan sederhana ini menjadi cara untuk menembus sekat yang dibangun layar. Membuka peluang baru bagi mereka yang sebelumnya lebih memilih dunia digital untuk merasakan hangatnya kebersamaan di dunia nyata. Sebetulnya sih memang dikasih ya, karena kan memang kondisi kami nggak bisa ngawasin dan ngajak main. Jadi mulai start handphone itu setelah dari ada on off-nya. Dari siang sampai sore minusnya tuh temennya cuma satu. Jadi setiap hari hanya main di kamar apa. Jadi mamanya nih kalau weekend kayak begini, ayo nak keluar, enggak males, main handphone aja, isin aku kuota gitu. Jadi ya ampun, jadi kalau mau diajak ke ramai begini nggak mau, malu, takut gitu. Jadinya sosialisasinya sih memang kurang kayak gitu. Jadi memang akhirnya dia seneng nyanyi sebenarnya. Dia seneng nyanyi kamar kayak gitu kan. Kenapa enggak sih, yuk coba nyanyi, ada pelatihnya bener kan di belakang-belakang itu. Jadi ayo nak gitu kan. Agak susah tadi ngajaknya, tapi sampai sini fun gitu. Karena sebenarnya anaknya tuh aktif gitu. Memang anak-anak itu membutuhkan ruang untuk bermain. Tidak bisa bermain di jalan, tidak bisa bermain di rumah aja. Jadi mereka butuh ruang untuk berinteraksi, ruang untuk bermain seperti Petra.
Jadi banyak sekali modalitas terapi untuk mereka yang mengalami adiksi ini, dan sebagian besar kalau dijalankan dengan baik maka mungkin sekali untuk bisa pulih, bisa sembuh, bisa kembali beraktivitas dalam kehidupannya. Jadi recovery is possible.